Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua, jumpa lagi dengan Bu Nina dalam mata kuliah Keperawatan Maternitas 1. Untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang materi perubahan adaptasi fisik dan psikologis pada ibu postpartum. Maka Bu Nina akan menyampaikan dulu terkait learning outcome yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari bagaimana adaptasi fisik dan psikologis pada ibu postpartum. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang proses bagaimana menjadi orang tua. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang bagaimana perawatan ibu postpartum di rumah. Yang pertama adalah uterus. Apa yang terjadi pada uterus setelah ibu itu mengalami persalinan? Uterus akan kembali ke keadaan seperti sebelum hamil, dan ini dinamakan dengan involusi uteri. Hal ini terjadi akibat adanya kontraksi otot-otot polos yang ada pada dinding-dinding uterus. Kemudian dalam waktu 12 jam, tinggi fundus uteri akan kurang lebih 1 cm di atas umbilikus. Kemudian dalam beberapa hari kemudian, fundus uteri kira-kira turun 1-2 cm setiap 24 jam. Kemudian akhirnya pada hari ke-6 pasca partum, fundus akan kembali normal dan terletak di pertengahan antara umbilikus dan simfisis pubis. Kemudian kontraksi. Kontraksi uterus di sini berperan dalam hemostatis pasca partum. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya kompresi pembuluh darah pada intramyometrium. Di sini ibu yang menyusui bayinya biasanya akan merangsang pelepasan oksitosin, di mana hormon oksitosin itu akan menyebabkan peningkatan pada kontraksi uterus, sehingga ini sangat menguntungkan karena akhirnya perdarahan pasca partum akan dapat dicegah. Kemudian terkait dengan lochia. Seorang ibu pasca partum, dia akan mengeluarkan rabas uterus yang keluar setelah melahirkan. Di sini dinamakan lochia. Lochia ada 4 tahap. Yang pertama adalah lochia rubra. Lochia rubra di sini karakteristiknya berwarna merah, kemudian keluar 2-3 hari pasca partum. Yang kedua adalah lochia sanguinolenta. Di sini berwarna merah kekuningan dan dia akan keluar pada hari ke-3 sampai hari ke-7 pasca partum. Untuk yang ketiga adalah lochia serosa. Di sini karakteristiknya berwarna kuning, kemudian akan keluar pada hari ke-7 sampai hari ke-14 pasca partum. Yang keempat adalah lochia alba, di mana lochia ini karakteristiknya berwarna putih dan dia akan keluar setelah 14 hari sampai 6 minggu pasca partum. Kemudian yang kedua adalah serviks. Di sini serviks akan menjadi lunak setelah ibu melahirkan. Muara serviks yang berdilatasi 10 cm sewaktu proses melahirkan akan menutup secara bertahap. Kemudian yang ketiga adalah vagina dan perineum. Di sini estrogen pasca partum berperan dalam penipisan mukosa vagina dan hilangnya rugi. Pada ibu postpartum yang mengalami episiotomi pada perineum, harus dipantau apakah ada infeksi pada luka perineumnya. Maka di sini perawat harus dapat memeriksa adanya tanda-tanda infeksi yang biasa kita kenal dengan sebutan REEDA, R-E-E-D-A. Ya, di mana kepanjangannya untuk R adalah redness atau kemerahan, untuk E yang pertama adalah edema atau bengkak, yang ketiga adalah ekimosis, yang keempat adalah drainase atau rembesan, yang kelima adalah approximately atau jahitan tidak menyatu. Kita juga harus bisa menentukan derajat robekan pada perineum. Di sini ada 4 derajat robekan pada perineum. Untuk derajat yang pertama adalah di situ terdapat laserasi epitel vagina atau kulit perineum. Untuk derajat kedua adalah di situ terdapat laserasi otot perineum tetapi tidak pada sphincter anal. Kemudian yang ketiga adalah dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu 3A, 3B, dan 3C. Untuk 3A yaitu robekan kurang dari 50% sphincter anal eksternal. Untuk yang 3B adalah robekan lebih dari 50% pada sphincter anal eksternal. Kemudian untuk yang 3C adalah robekan juga meliputi sphincter anal internal. Kemudian robekan derajat keempat pada perineum adalah robekan derajat ketiga dan ditandai atau ditambah dengan robekan pada epitel atau mukosa anal.
Oke, selanjutnya adalah pada adaptasi postpartum sistem endokrin. Pada sistem endokrin, kadar estrogen dan progesteron menurun secara mencolok segera setelah plasenta keluar. Pada wanita yang tidak menyusui, kadar estrogen mulai meningkat pada minggu kedua, dan ini lebih tinggi daripada wanita yang menyusui, yaitu pada periode pasca partum pada hari ke-17. Setelah melahirkan, kadar prolaktin pada wanita yang menyusui tetap meningkat sampai minggu ke-6. Sedangkan pada wanita yang tidak menyusui akan segera mengalami penurunan kadar prolaktin. Pada wanita yang tidak menyusui, ovulasi terjadi dini, yaitu dalam 27 hari pasca partum, sedangkan pada wanita menyusui waktu ovulasi sekitar 190 hari pasca partum. Kemudian kita akan membahas terkait adaptasi pada abdomen. Pada ibu postpartum diperlukan waktu 6 minggu untuk dinding abdomen kembali ke keadaan sebelum hamil. Diastasis recti abdominis adalah pemisahan otot rectus abdominis lebih dari 2,5 cm tepat setinggi umbilikus sebagai akibat dari pengaruh hormon terhadap linea alba dan akibat peregangan mekanis dinding abdomen. Kondisi ini biasanya ditemukan pada ibu yang multivaritas, kemudian pada ibu yang melahirkan bayi besar, kemudian polihidramnion, kelemahan otot abdomen, dan postur yang salah. Kemudian selanjutnya adalah perubahan pada sistem urinarius. Di sini pada ibu postpartum dalam 12 jam setelah melahirkan, ibu mulai membuang kelebihan cairan yang tertimbun selama kehamilan. Diuresis pasca partum disebabkan oleh penurunan kadar estrogen, kemudian hilangnya peningkatan tekanan vena pada tungkai bawah, hilangnya peningkatan volume darah akibat kehamilan. Baik, untuk perubahan pada sistem kardiovaskuler ibu postpartum adalah kita akan membahas terkait perubahan tanda-tanda vital. Yang pertama adalah temperatur. Selama 24 jam pertama, suhu tubuh dapat meningkat sampai 38 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan sebagai akibat efek dehidrasi selama proses persalinan. Kemudian yang kedua adalah nadi. Denyut nadi dan curah jantung tetap tinggi selama jam-jam pertama setelah bayi lahir. Pada minggu ke-8 sampai minggu ke-10 setelah melahirkan, denyut nadi kembali ke frekuensi normal. Kemudian untuk pernafasan, fungsi pernafasan kembali lagi seperti saat tidak hamil pada bulan ke-6 pada postpartum. Kemudian yang terakhir adalah terkait tekanan darah, di mana hipotensi ortostatik yang sering terjadi pada ibu postpartum ditandai dengan rasa pusing dan rasa ingin pingsan ketika berdiri. Di situ akan muncul dalam 24 jam pertama. Kemudian selanjutnya, apa yang berubah pada sistem neurologi? Pada sistem neurologi, perubahan disebabkan karena adanya trauma saat bersalin. Nyeri kepala pasca partum disebabkan karena berbagai keadaan. Misalnya di situ akibat hipertensi selama kehamilan, stres, dan efek anestesi pada ibu yang mengalami operasi seksio sesarian. Kemudian selanjutnya pada sistem muskuloskeletal. Di sini stabilisasi sendi lengkap pada minggu ke-6 sampai ke-8 setelah melahirkan. Kemudian untuk yang sistem integumen, kloasma akan menghilang saat kehamilan berakhir. Tetapi di sini untuk kasus hiperpigmentasi pada areola dan adanya linea alba atau linea nigra tidak akan menghilang seluruhnya. Jadi masih terdapat hiperpigmentasi pada ibu postpartum. Baik, selanjutnya adalah perubahan pada sistem pencernaan. Pada ibu postpartum, buang air besar secara spontan akan tertunda selama 2-3 hari pasca partum. Hal ini karena tonus otot selama persalinan itu menurun. Dan kemudian pada awal pasca partum juga terdapat penurunan tonus otot. Sehingga di sini perawat harus berperan untuk mengedukasi ibu supaya kebiasaan buang air besar kembali normal seperti biasanya. Kemudian terkait dengan perubahan pada payudara. Laktasi adalah sekresi susu pada payudara. Sekresi ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada pada ibu postpartum. Yang pertama adalah ada hormon progesteron, estrogen, kemudian prolaktin dan oksitosin. Segera setelah persalinan, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan di situ akan memacu meningkatnya hormon prolaktin sebagai hormon penghasil air susu ibu. Kemudian di sini peran dari hormon oksitosin adalah sebagai hormon pengeluaran, di mana ketika proses menghisap oleh
bayi ke payudara ibu, maka di situ hormon oksitosin akan banyak dihasilkan, sehingga ASI dapat keluar memancar dari payudara ibu. Teman-teman, setelah tadi kita sudah membahas panjang lebar terkait perubahan adaptasi fisik pada ibu postpartum, maka selanjutnya kita akan membahas bagaimana perubahan psikologis yang terjadi pada ibu postpartum. Di sini menurut Reva Rubin terdapat 3 tahapan atau 3 fase psikologis yang terjadi pada ibu postpartum. Fase pertama adalah fase taking in, di mana di sini ibu mengalami periode ketergantungan. Fase taking in berlangsung dari hari pertama sampai dengan hari kedua setelah melahirkan. Hal yang perlu diperhatikan pada fase taking in adalah ibu harus mendapatkan istirahat yang cukup, kemudian kita harus selalu melakukan komunikasi yang baik dengan ibu, kemudian kita harus memastikan asupan nutrisi ibu juga cukup. Kemudian untuk fase yang kedua adalah fase taking hold, di mana di sini ibu mulai tertarik untuk melakukan perawatan diri dan perawatan pada bayinya. Untuk fase taking hold di sini berlangsung antara 3 sampai 10 hari setelah melahirkan. Pada fase taking hold ini, maka perawat perlu melakukan tindakan keperawatan berupa pemberian penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan terkait dengan bagaimana perawatan diri dan perawatan bayi. Kemudian untuk yang ketiga adalah fase letting go, di mana ibu itu sudah mempunyai penerimaan terhadap tanggung jawab atas peran barunya sebagai ibu. Di sini mulai berlangsung setelah 10 hari pasca partum. Ibu sudah bisa merawat bayinya dengan baik, ibu sudah mulai percaya diri untuk memberikan perawatan pada bayinya dengan baik. Kemudian kita juga akan membahas terkait adanya postpartum blues. Apa sih yang disebut dengan postpartum blues itu? Jadi postpartum blues adalah depresi ringan yang umum terjadi pada ibu postpartum. Keadaan ini tidak menetap dan akan pulih dalam waktu 2 minggu pasca partum. Postpartum blues perlu diobservasi dengan baik oleh perawat agar tidak berlanjut menjadi depresi postpartum. Baik, selanjutnya untuk adaptasi psikologis pada ibu postpartum adalah depresi postpartum. Depresi postpartum merupakan kelanjutan dari baby blues yang tidak tertangani dengan baik. Gejala pada depresi postpartum meliputi sedih, berkurangnya nafsu makan, perubahan pola makan, ibu sering merasa kelelahan, kemudian ibu sangat sensitif, kesepian dan emosi yang labil. Di sini ibu juga merasakan keinginan untuk menangis terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya adalah psikosis postpartum. Di sini adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan membedakan antara khayalan dan kenyataan. Psikosis postpartum merupakan penyakit psikiatri postpartum yang terberat. Tanda dan gejala pada kondisi psikosis postpartum adalah keletihan, insomnia, mudah tersinggung, mood yang sangat mudah berubah, kemudian ibu sangat mengalami halusinasi, baik itu halusinasi pendengaran maupun halusinasi penglihatan tentang anaknya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana proses menjadi orang tua baru. Di sini, kelahiran seorang anak menyebabkan timbulnya suatu tantangan mendasar terhadap struktur interaksi keluarga yang sudah terbentuk. Dibutuhkan keterampilan untuk mendukung proses menjadi orang tua yang baik. Yang pertama adalah keterampilan kognitif dan motorik. Yang termasuk pada keterampilan kognitif dan motorik adalah misalnya saat orang tua mengembangkan kemampuannya untuk bisa memberi makan anak, untuk bisa menggendong, mengajak bermain, membersihkan bayi, dan menjaga anaknya. Kemudian keterampilan yang kedua adalah keterampilan atau kemampuan kognitif dan afektif. Di sini yang termasuk dengan keterampilan kognitif dan afektif adalah sikap yang lembut pada anaknya, waspada, dan memberi perhatian terhadap anaknya. Orang tua juga harus mempunyai bonding attachment atau yang kita sebut biasanya dengan ikatan kasih sayang dengan anaknya. Komunikasi orang tua dapat dilakukan dengan yang pertama sentuhan. Ibu atau ayah dapat menyentuh bayinya dengan lembut. Di sini berfungsi untuk mengenali bayi baru lahir. Kemudian yang kedua adalah kontak mata. Kontak mata dapat mendekatkan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Yang ketiga adalah suara. Di sini biasanya bayi mengenali suara orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah aroma. Bayi juga biasanya mengenali aroma air susu ibunya. Nah, kemudian untuk yang pembahasan terakhir adalah tentang perawatan
masa nifas atau perawatan ibu postpartum di rumah. Di sini perawat dapat melakukan kunjungan rumah pada ibu. Kemudian yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik komprehensif dari head to toe pada ibu postpartum. Kemudian mengidentifikasi apakah ada masalah yang terdapat pada ibu postpartum. Setelah itu, ibu postpartum dapat diberikan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan masalah yang ditemukan oleh perawat. Nah, Bu Nina rasa demikian sudah materi yang kita bahas kali ini terkait dengan adaptasi fisik dan psikologis pada ibu postpartum. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dan Bu Nina berpesan selalu sehat dan semangat belajar dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.